إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور syakur. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan bulan Islam dengan seksama, kita sudah berada di sepertiga akhir bulan kedua dari tahun 1447 Hijriah, bulan Safar. Berbeda jauh dengan bulan Masehi yang masih di bulan ke-8 dari tahun yang belum berganti. Pelajaran apa yang mestinya kita dapatkan? Betapa sadar tidak sadar, memperhatikan tidak memperhatikan, yang paling cepat dalam hidup kita jalankan adalah berlalunya kesempatan yang kita dapatkan. Dan yang paling dekat dengan kehidupan kita tiada lain, tiada bukan, semakin tidak lamanya kesempatan kita dapatkan. Oleh karenanya, mari kita tidak berhenti untuk selalu tafakur diri, introspeksi diri. Betulkah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika tiba-tiba kita ini termasuk yang sudah tidak lama kesempatannya? Hadirin jamaah salat Jumat yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu informasi dalam firman-Nya. Ada investasi yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Kalau kita pahami, investasi itu ujungnya dua. Kalau tidak beruntung, ya rugi. Bahkan bisa jadi digibuli oleh orang lain ketika kita berjalan. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ada investasi yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Apa investasi tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam firman-Nya di surat yang ke-35, surat Fatir, ayat ke-29. Yang pertama, yatluna kitaballah. Orang yang memahami ibadah yang paling Allah sukai adalah diantaranya selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Kalau kita berada di Saudi Arabia, di Makkah maupun di Madinah, bahkan di Timur Tengah secara umumnya, ketika kita berada di masjid, dimanapun duduk kita berada, di situ disiapkan Al-Quran oleh pengurus-pengurusnya. Artinya apa? Ibadah mengaji menjadi salah satu investasi yang oleh Rasulullah SAW dijanjikan dalam kalamnya, dalam sabdanya, ya'ti syafi'an. Al-Quran itu akan datang pada seseorang yang suka membacanya sebagai penolong di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat,
di alam penantian pun Al-Quran menolong. Jangankan di alam penantian, lebih-lebih di akhirat. Di dunia pun ketika dipahami dan diyakini, mengaji itu memberikan ketentraman dan ketenangan kehidupan. Oleh karenanya, mari kita bertanya pada diri kita sendiri-sendiri, adakah pintu ini, investasi ini kita ada di dalamnya? Yang oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, siapa yang mengaji dikategorikan mendapatkan anugerah tijaratan lang tabur, alladzina yatadawamuna ala tilawatil Quran ana al-laili. Orang yang betul-betul membagi waktunya, menjaga kesempatannya, mensyukuri sehatnya baik di waktu malam maupun di waktu siang, untuk tidak terlena apalagi lupa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqabus shalah, ungkapannya dengan bentuk fi'il madhi. Maknanya apa? Semakin menegakkan ibadah solatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana barometernya? Para ahli tafsir menyebutkan dan menerangkan, orang dikatakan menegakkan solatnya, yang pertama dan paling utama ukuran barometernya adalah min jihati awqatiha. Betulkah waktunya semakin kita jaga? Itu yang menjadi ukurannya. Yang kedua, di mana dijalankannya? Di masjid atau tidak di masjid? Bagaimana caranya? Berjamaah atau tidak berjamaah menjalankannya? Kenapa di Saudi Arabia Allah limpahkan keberkahan luar biasa? Karena orang-orang yang ada di sana Saudiyun au Arabiyun au Ajamiyun, orang yang bertempat tinggal di sana semuanya wasariu, semuanya sabiku, bahkan tidak sedikit yang fafirru, bersegera, berlomba, berlari waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian hadis qudsi, kalau seseorang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan membalas dengan mendatangi hambanya dengan berlari. Ketika hambanya mendatangi Allah dengan berlari, Allah akan mendatangi hambanya lebih cepat berlarinya. Ini hadir rahimakumullah, yang masih banyak umat Islam di Indonesia belum meyakini, yang ada baru memahami kalau sholat itu yang penting dijalani. Tapi kalau sudah meyakini sholat itu penting, mengaji itu penting, semuanya akan dijaga waktunya, semuanya akan dijaga tempatnya, semuanya akan dijaga kadarnya. Dan pada ibadah sholat yang menjadi investasi tidak akan pernah rugi, yang tidak kalah penting walaupun tidak membatalkan sholat tersebut, min jihadi khuduriha wa khusyu'iha, hadirnya hati dan jiwa kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadir rahimakumullah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, selalu menjaga berbaginya, berinfaknya, bersedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kapan waktunya? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Di surat kedua di ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Ujungnya yang berbeda. Allah berikan jaminan dalam ayat ini, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat lain juga menerangkan dan menguatkan bagaimana kondisinya. Iman dan takwa seseorang akan dilihat dari ibadah muamalahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Ternyata berbagi itu tidak harus dalam kondisi sarra,
lapang atau dalam kondisi bahagia, mudah. Tapi juga Allah akan ingin melihat wadh-dharra'i, di waktu dalam kesulitan. Itulah menjadi tolak ukur kadar iman ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jaminan di ujung ayat 29, tijaratan lang tabur. 3 hal tersebut akan menjadikan suatu perniagaan, investasi yang tidak akan pernah rugi. Bahkan di ayat ke-30 Allah berikan jaminan lebih mendalam, liwaffiyahum ujurahum, dengan ungkapan kalimat huruf penguat lam di awal kalimat fi'il. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempurnaan balasan. Di mana? Ayat 185 surat ketiga, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Orang beriman jangan berpikir balasan itu diberikan di dunia. Di dunia itu hanya sebagian kecil yang Allah berikan. Namun balasan kesempurnaan amal-amal orang yang beriman adalah yaumal qiyamah. Dan itulah khairu wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan akan abadi, tidak akan ada ujungnya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin. Jadi satu hari di hadapan Allah di hari kiamat sebanding dengan 1000 tahun itu di dunia. Jadi umur kita yang ada itu baru beberapa jam. Nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah di atas 63 tahunnya. Apalagi yang masih di bawah tersebut. Padahal di umur tersebut baginda Nabi Muhammad SAW sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. 63 tahunnya itu di akhirat sebanding 1,5 jam kadar dia. Hadirin rahimakumullah. Di amal yang ketiga, berinfak itu Allah tanbihkan, berikan peringatan lebih mendalam. Di surat ke-63, di ayat ke-11, ayat ke-10 dan ayat ke-11, jangan sampai kita berada di dalamnya. Apa yang Allah ingatkan kepada hamba-hamba yang beriman? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ketika tanda-tanda kematian itu sudah di depan mata, 1 menit pun tidak bisa ditunda. Apa yang diinginkan orang-orang munafik? Mohon maaf, bisa jadi orang-orang munafik itu kita. Fa as-saddaqa, ingin bersedekah dengan rezekinya, ingin berinfak dengan hartanya, wa akum minas salihin, dan ingin jadi orang baik. Di ayat ke-11 dijawab langsung oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika seseorang sudah tiba waktunya, 1 menit pun tidak akan bisa ditunda. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut mari kita muhasabahkan dalam sisa-sisa waktu yang masih ada. Betulkah kita senang mengaji? Betulkah kita senang masjid dengan sholat berjamaah? Betulkah kita senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kemakmuran masjid, berlomba-lombanya jamaahnya berinfak untuk masjid. Karena itu untuk amaliyahnya Allah di rumahnya. Dan tidak ada cerita, tidak ada sejarah orang yang senang berinfak bersedekah dengan rizki dan hartanya disusahkan hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dipilih oleh Allah, masih panjang waktu dan umur kita. Semoga panjang umur yang diberkahi di ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi dan sangat mungkin terjadi kesempatan kita tidak akan lama.
Mari kita siapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan anugerah kembali dengan mudah, kembali dengan mendapat anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم. أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا والذي يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقم الصلاة. الله أكبر.